Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami. 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Misalnya diberikan nilai-nilai X di X0 dikurang H, X0 dan X0 ditambah H, serta nilai fungsi untuk nilai-nilai X tersebut. Titik-titik yang diperoleh adalah X-1, F-1, X0, F0, dan X1, F1, yang dalam hal ini X-1 sama dengan X0 dikurang H, dan X1 sama dengan X ditambah H. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung nilai f aksen X0. Yang pertama itu ada hampiran selisih maju. F aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 per H, sama dengan F1 dikurang F0 per H. Yang kedua itu ada hampiran selisih mundur. F aksen X0 sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang H per H, sama dengan F0 dikurang F1 per H. Yang ketiga itu ada hampiran selisih pusat. F aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 dikurang H per 2H, sama dengan F1 dikurang F-1 2H. Tafsiran geometri dari ketiga pendekatan di atas diperlihatkan pada gambar berikut. Rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan tersebut dapat diturunkan dengan 2 macam cara, yaitu satu dengan bantuan deret Taylor, yang kedua itu ada dengan hampiran polinom interpolasi. Kedua cara tersebut menghasilkan rumus yang sama. Selanjutnya yaitu penurunan rumus turunan dengan deret Taylor. Sebelum saya akan menjelaskan tentang penurunan deret Taylor, saya akan mengulang kembali tentang definisi deret Taylor. Bentuk umum deret Taylor untuk setiap fungsi f yang dapat didiferensialkan dengan hampiran untuk x di dekat titik delta sebagai berikut. Jadi fungsi f-nya ini harus mempunyai turunan. Fx sama dengan fa tambah f aksen turunan pertama x per 1 faktorial x kurang a tambah f aksen turunan kedua a per 2 faktorial x kurang a pangkat 2 tambah f aksen turunan ketiga a per 3 faktorial x kurang a pangkat 3. Jadi untuk fungsi ini tuh bisa disederhanakan menjadi sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga f pangkat n a per n faktorial, di mana n ini tuh turunan dari n, a itu fungsi per n faktorial kali f aksen turunan kedua a per 2 faktorial x kurang a pangkat n. Selanjutnya, penurunan rumus turunan dengan deret Taylor. Misalkan diberikan titik-titik xi, fi sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, yang dalam hal ini xi sama dengan x0 tambah ih dan fi sama dengan fxi. Jadi untuk mencari turunan rumus deret Taylor ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama deret Taylor selisih maju, deret Taylor selisih mundur, dan juga deret Taylor selisih pusat. Yang pertama itu deret Taylor selisih maju. Uraikan fxi tambah i di sekitar xi. Fx, kita masukkan rumus deret Taylor kan, fx sama dengan fa tambah f aksen turunan pertama a per 1 faktorial x kurang a tambah f aksen turunan kedua a per 2 faktorial x kurang a pangkat 2 tambah f aksen turunan ketiga a per 3 faktorial x kurang a pangkat 3. Nah, jadi kita lihat gambar dulu. Kan diketahui itu kan x0 ya kan? X0. Jadi untuk mencari turunan x0 itu berapa? Jadi di dalam deret selisih maju itu kita tuh melibatkan nilai setelahnya, nilai yang tadi diketahui setelahnya. Kalau dia itu mundur, kita tuh melibatkan nilai sebelumnya. Kalau misalkan dia tuh maju kan di sini kan dia kalau dia tuh setelahnya kan berarti kan xi, nah, x1.
1. Kalau misalnya dia itu mundur kan berarti kan dia min 1, x min 1, karena kan kita kan x 0 nya. Jadi itu h ini tuh selisih antara jarak x 0 dan juga x 1. Langsung saja kita masukkan ya rumus yang tadi tuh dari Taylor-nya. Fx sama dengan fx1 tambah 1 sama dengan fx1 tambah f aksen perturunan pertama xi per 1 faktorial x1 tambah 1 kurang x1 tambah f aksen turun kedua x1 per 2 faktorial dikali x1 tambah 1 kurang x1 pangkat 2 tambah f aksen turun ketiga x1 per 3 faktorial kali x1 tambah 1 kurang x1 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kan tadi itu kita masuk ke rumusnya kan. Fx itu berapa? Kan x1 tambah 1. Nah, kemudian fa-nya berapa? Fa-nya itu kan fx1, ya kan? Nah, terus dan seterusnya juga dimasukkan itu. F aksen turun pertamanya kan berarti x1, yang a itu diganti jadi x1. Terus yang x kurang a itu kan dia diganti jadi x1 tambah 1 dikurang x1. Jika x1 tambah 1 sama dikurang x1 sama dengan h. Jadi itu kita misalkan x1 tambah 1 kurang x1 itu h, selisih jarak yang tadi yang pada gambar tadi. Terus fx1 tambah 1 sama dengan fx1 tambah f aksen x1 per 1 faktorial h tambah f aksen x1 per 2 faktorial h pangkat 2 tambah f aksen turun ketiga x1 per 3 faktorial h pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kan itu kita misalkan x1 tambah 1 kurang x1 kan h. Jadi kita masukkanlah yang nilai x itu diubah menjadi h. Seterusnya f aksen i sama dengan fi tambah 1 kurang fi kurang fi f aksen turun kedua i per 2 faktorial h kuat h pangkat 2 kurang fi f aksen turun ketiga i per 3 faktorial h pangkat 3 dan seterusnya. Karena kita mau mencari nilai turunan pertama, sehingga f aksen turunan pertama itu kita keluarkan. Nah, jadi kan dia h f aksen i sama dengan fi tambah 1 kurang fi. Karena fi x1 itu kan jadi 1 per 1 kan jadi fi kurang f aksen turunan kedua per 2 faktorial h pangkat 2 kurang f aksen turun ketiga per 3 faktorial h3 dan seterusnya. F aksen i sama dengan jadi itu hanya itu typo itu seharusnya tuh h f aksen i ya. Jadi itu kan ada h nilai h-nya kan. Jadi kita bagi nilai h-nya. Jadi kan dia hilang kan. Tinggal f aksen i sama dengan fi tambah 1 kurang fi per h kurang f aksen turun kedua per 2 h kan habis dibagi 1 kurang f aksen turun ketiga i per 3 faktorial h3 kan jadi h2 dan seterusnya. F aksen i sama dengan fi tambah 1 kurang fi per h tambah 0 h. Jadi dia tuh kayak kita cut gitu dia. Kita cut yang tanda kurang itu kita cut. Jadi OH itu disebut dengan orde galat atau orde error gitu kan. Karena kan ini tak terhingga kan. Jadi kan dia tuh bisa nilainya itu kan tak utuh dia. Jadi dia tuh kita buat jadi orde galat atau orde error. Maka kita buat itu jadi OH begitu. Sehingga yang dalam hal ini OH sama dengan H per 2 F aksen turun kedua T, di mana T lebih besar dari XI lebih kecil dari XI tambah 1 untuk nilai-nilai F di X0 dan XI. Rumusnya menjadi F aksen 0 sama dengan FI kurang F0
per H tambah OH, yang dalam hal ini OH sama dengan H per 2 F aksen turun kedua T, di mana T lebih besar dari XI, lebih kecil dari XI tambah 1. Untuk turun keduanya yaitu F aksen I sama dengan FI tambah 1 kurang FI per H tambah OH. F aksen turun kedua I sama dengan F aksen I tambah 1 kurang F aksen I per H tambah OH. F aksen I sama dengan FI tambah 2 kurang FI tambah 1 per H kurang FI tambah 1 kurang FI per H tambah OH. Kita fokuskan ke F aksen turun kedua itu kan. Kalau kita jumlahkan FI tambah 1 kan dia kita jumlahkan menjadi FI tambah 2. Dan dia juga gitu seterusnya. Kalau dia tuh dapatnya FI tambah 1 kurang FI per H itu kan dari nilai F aksen I nya yang di atas tadi. Kita masukkan aja dia nilainya, itu di perhalanya lagi. Kemudian F aksen I sama dengan FI tambah 2, kan dia tuh FI tambah 1 kurang negatif FI tambah 1 kurang FI tambah 1 kan jadi negatif 2 FI tambah 1. Nah, tambah FI per H pangkat 2 tambah OH. Sehingga OH sama dengan negatif min H V aksen turun kedua T, di mana T lebih besar dari XI, lebih kecil dari XI tambah 2. Untuk nilai F di X0, X1 dan X2, persamaan rumusnya menjadi F0 N F pangkat N0 sama dengan F2 kurang 2 FI tambah F0 per H pangkat 2 OH. Sehingga OH sama dengan min HV aksen turun kedua T, di mana T lebih besar dari XI, lebih kecil dari XI tambah 2. Yang kedua yaitu deret Taylor selisih mundur. Itu sama saja cara penyelesaiannya dengan selisih maju. Yang membedakannya itu kan, coba kita lihat di gambar, itu kan yang diketahui kan dia X0 nya. Jadi yang saya bilang tadi kan dia itu kalau mundur kan kita melibatkan nilai sebelumnya yang diketahui, di mana kan ini X0 nya itu sebelumnya kan X min 1, berarti untuk nilai deret mundurnya itu X min 1. Ini pun selisih jarak nilai satu ke nilai lain itu negatif dia, hanya kita masukkan saja X nya itu kan menjadi min 1, sama dia tuh kayak selisih maju cara penyelesaiannya. Ini kan udah kita masukkan rumus definisi dari Taylor. Kemudian kita masukkan ini yang ketiga, Fxi kurang 1 Fxi tambah F aksen turun pertama Xi per 1 faktorial kali Xi kurang 1 kurang Xi tambah F aksen turun kedua Xi per 2 faktorial kali Xi kurang 1 kurang Xi pangkat 2 tambah F aksen turun ketiga Xi per 3 faktorial Xi kurang 1 kurang Xi pangkat 3, dan seterusnya. Jika Xi tambah 1 kurang Xi sama dengan H, pemisalan. Terus kemudian ini Fxi itu typo menjadi itu seharusnya Fxi kurang 1 sama dengan Fxi tambah F faktorial Xi per 1 faktorial H tambah F aksen turun kedua Xi per 2 faktorial kali H pangkat 2 tambah F aksen turun ketiga Xi per 3 faktorial H 3, dan seterusnya. Kita ubah aja tuh Xi tambah 1 kurang Xi itu menjadi H, kita ubah, dan seterusnya itu menjadi Hf aksen I, karena kita mau mencari turunan pertama. Jadi untuk F aksen turunan pertama itu kita keluarkan menjadi Fi kurang 1 kurang Fi kurang Fi aksen turun kedua kurang 2 faktorial H pangkat 2 kurang Fi aksen turun ketiga per 3 faktorial H3, dan seterusnya. F aksen I sama dengan Fi kurang 1 kurang Fi per H kurang F aksen 2 turun kedua kurang per 2 faktorial H dikurang V
V aksen turun ke 3 I per 3 faktorial H pangkat 2 dan seterusnya. Sama seperti tadi kan dia itu cut ya, karena kan nilainya itu kan dia tidak utuh, jadi kita buat jadi 0H, yaitu galat, orde galat atau orde error. Jadi sehingga OH sama dengan negatif H per 2 F aksen TXI kurang 1, dimana T lebih besar dari XI kurang 1, lebih kecil dari XI. Untuk nilai-nilai F di X0 dan X-1 menjadi F aksen 0, F0 kurang F kurang 1 per H tambah OH, yang dalam hal ini OH sama dengan min H per 2 F aksen T XI tambah 1, di mana T lebih kecil dari X1, XI tambah 1 lebih besar, lebih kecil dari XI. Untuk mencari turun kedua itu sama seperti selisih maju. Maaf, di sini terdapat typo. Seharusnya ini nilai dari turunan pertama tadi. Seharusnya F aksen turunan pertama sama dengan F I kurang 1 kurang FI per H tambah OH. F aksen turunan kedua I sama dengan F aksen I kurang 1 kurang F aksen I per H tambah OH. F aksen I sama dengan FI kurang 2 kurang FI kurang 1 per H kurang FI kurang 1 kurang FI per H kurang H tambah OH. F aksen I sama dengan FI kurang 2, ini kan dia negatif FI kurang 1 kurang FI kurang 1 kan jadi negatif 2 FI kurang 1 tambah FI per H pangkat 2 tambah OH, yang dalam hal ini OH sama dengan H V aksen turun kedua T, dimana T lebih besar dari XI kurang 2, lebih kecil XI. Untuk nilai F di X-2, X-1 dan X0 bersama rumusnya menjadi Fn0 F kurang 2 kurang 2 F kurang 1 tambah F0 kurang H pangkat 2 tambah OH, yang dalam hal ini OH sama dengan HV pangkat 2 turun ke 2 T, dimana T lebih besar XI kurang 2 lebih kecil XI. Yang ketiga yaitu Dirac-Taylor selisih pusat, dimana di gambar ini untuk selisih pusat dia itu melibatkan dua titik di sekitarnya, dimana X0 ini kan di tengah, berarti jarak X0 ke X1 itu sama dengan jarak antara X0 ke X-1. Untuk selisih pusat itu kita kurangkan nilai fungsi dari selisih maju dan juga selisih mundur. Dimana kan kalau selisih maju kan dia tuh tadi negatif, kalau mundur kan kalau dia itu maju kan dia positif, kalau dia mundur kan dia negatif. Kita masukkan tadi nilai fungsi pertama tadi ke selisih pusat. Setelah kita masukkan, kemudian kita kurangkan fx tambah 1 itu kurang fxi kurang 1 sama dengan ini kita jika dia mati kan fx1 dengan fx1 kan dia mati, terus ini dia positif f aksen turun pertama xi per 1 faktorial h dikurang negatif f aksen turun pertama xi per 1 faktorial h, itu kalau digunakan menjadi 2 v aksen turun pertama xi h tambah, kalau yang f aksen turun kedua itu kan dia dimatiin. Ini salah ya, ini untuk yang mundur itu seharusnya itu dia positif untuk turunan untuk f aksen turun keduanya itu. Maaf, itu ada salah penulisan, jadi itu kan bisa dicoret. Beda. Selanjutnya itu untuk yang f aksen turun ketiganya itu dikurangkan menjadi 2v aksen turun ketiga xi per 3 faktorial h pangkat 3 dan seterusnya. Karena kita mau mencari turunan dari selisih pusat, sehingga yang 2 f aksen turunan pertama xi h itu kita keluarkan sehingga yang baru tadi kan kita masukkan, jadi kan dia jadi fxi tambah 1 kurang fxi kurang 1 dikurang 2 f aksen turun ketiga xi per 3 faktorial h pangkat 3. Kemudian kita bagi 2h, sehingga f aksen turunan pertama xi sama dengan
fxi tambah 1 kurang fxi kurang 1 per 2h sama dengan 2 f aksen turun ketiga xi per 3 faktorial h pangkat 2 sama dengan f aksen xi sama fxi tambah 1 kurang fxi kurang 1 per 2h tambah 0h pangkat 2. Untuk nilai f di x min 1, x0 dan x1 persamaan rumusnya menjadi fn0 f1 kurang 2 f0 tambah f1 per h pangkat 2 tambah oh pangkat 2. Jadi kita akan membahas tentang penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi. Nah, jadi dalam penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi itu kita menggunakan polinom Newton-Gregory dengan rumus fx yang mendekati pnx sama dengan f0 ditambah s delta f0 per 1 faktorial ditambah s kali s kurang 1 delta kuadrat f0 per 2 faktorial ditambah s dikali s kurang 1 dikali s kurang 2 delta pangkat 3 f0 per 3 faktorial ditambah s dikali s kurang 1 dikali s kurang 2 sampai dikali s kurang n tambah 1 delta pangkat n f0 per n faktorial sama dengan fs yang dalam hal ini s-nya itu sama dengan x kurang x0 per h. Rumus turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan df per dx sama dengan df per ds dikali ds per dx sama dengan 0 ditambah delta f0 ditambah s kurang 1 per 2 dikali delta kuadrat f0 ditambah s kuadrat per 2 dikurang s tambah 1 per 3 dikali delta pangkat 3 f0 ditambah sampai seterusnya dikali 1 per h sama dengan 1 per h dikali delta f0 ditambah s kurang 1 per 2 dikali delta kuadrat f0 ditambah galat. Berdasarkan pengertian 7.12 diperoleh rumus turunan numerik dengan ketiga pendekatan maju mundur pusat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah hampiran selisih maju. Bila digunakan titik-titik x0 dan x1 maka rumusnya f aksen x0 sama dengan 1 per h dikali delta f0 sama dengan f1 kurang f0 per h. Bila digunakan titik-titik x0, x1 dan x2 rumusnya f aksen x0 sama dengan 1 per h dikali delta f0 ditambah s kurang 1 per 2 dikali delta kuadrat f0. Untuk titik x0 s-nya itu sama dengan x0 kurang x0 per h sama dengan 0 sehingga f aksen x0 itu sama dengan 1 per h dikali delta f0 kurang 1 per 2 delta kuadrat f0 sama dengan 1 per h delta f0 kurang 1 per 2 delta f1 kurang delta f0. Itu delta f1 kurang delta f0 itu didapat dari delta kuadrat f0 sama dengan 1 per h 3 per 2 delta f0 dikurang 1 per 2 delta f1 sama dengan 1 per h dikali 3 per 2 f1 dikurang 3 per 2 f0 dikurang 1 per 2 f2 ditambah 1 per 2 f1 sama dengan 1 per h dikali min 3 per 2 f0 ditambah 2 f1 dikurang 1 per 2 f2 sehingga f aksen x0 sama dengan min 3 f0 ditambah 4 f1 dikurang f2 per 2h. Nah, yang kedua itu adalah hampiran selisih mundur. Hampiran selisih mundur ini bisa digunakan dengan polinom interpolasi Newton-Gregory mundur. Bila digunakan titik-titik x0 dan x-1 maka rumusnya f aksen x0 sama dengan 1 per h nabla f0 sama dengan f0 kurang f-1 per h. Yang ketiga ada hampiran selisih pusat. Nah, jika digunakan 3 titik x0, x1 dan x2 maka rumusnya f aksen x0 sama dengan 1 per h dikali delta f0 ditambah s kurang 1 per 2 dikali delta kuadrat f0. Untuk titik x1 itu s-nya sama dengan x1 kurang x0 per h sama dengan h per h sama dengan 1. Sehingga f aksen x1 sama dengan 1 per h
dikali delta F0 ditambah 1/2 delta kuadrat F0 sama dengan 1/H dikali delta F0 ditambah 1/2 dikali delta F1 kurang delta F0 sama dengan 1/H dikali 1/2 delta F0 ditambah 1/2 delta F1 sama dengan 1/2H dikali F1 dikurang F0 ditambah F2 dikurang F1 sama dengan F2 dikurang F0/2H. Untuk titik X-1, X0 dan X1, rumusnya F aksen X0 sama dengan F1 dikurang F-1/2H. Rumus untuk turunan kedua F2 aksen X dengan polinom interpolasi. Turunan kedua F-nya adalah D kuadrat F per DX kuadrat sama dengan D per DS dikali DF per DX dikali DS per DX sama dengan 1/H dikali 0 ditambah delta kuadrat F0 ditambah S kurang 1 di delta pangkat 3 F0 dikali 1/H sama dengan 1/H kuadrat dikali delta kuadrat F0 ditambah S kurang 1 delta pangkat 3 F0. Misalkan untuk hampiran selisih pusat, titik-titik yang digunakan yaitu X0, X1, dan X2. Pada titik X1, S-nya itu sama dengan X1 kurang X0 per H sama dengan H per H sama dengan 1, sehingga F2 aksen X1 sama dengan 1/H kuadrat dikali delta kuadrat F0 ditambah 1 kurang 1 delta pangkat 3 F0. Satunya itu didapat dari S-nya itu kan sama dengan 1. Jadi 1 kurang 1. Itu dari rumus yang turunan kedua. Nah, sama dengan 1/H kuadrat dikali delta kuadrat F0 sama dengan 1/H kuadrat dikali delta F1 dikurang delta F0 sama dengan 1/H kuadrat dikali F2 kurang F1 tambah F1 tambah F0 sama dengan 1/H kuadrat dikali F0 kurang 2 F1 tambah F2. Untuk titik X-1, X0 dan X1, rumusnya itu F2 aksen X0 sama dengan F-1 kurang 2 F0 ditambah F1 per H kuadrat. Menentukan orde galat. Pada penurunan rumus turunan numerik dengan deret Taylor, kita dapat langsung memperoleh rumus galatnya. Tetapi dengan polinom interpolasi, kita harus mencari rumus galat tersebut dengan bantuan deret Taylor. Kita menentukan rumus galat dan orde dari rumus turunan numerik hampiran selisih pusat, di mana Fx X0 sama dengan F1 dikurang F-1 per 2H ditambah dengan E. Nyatakan E galat sebagai ruas kiri persamaan, lalu ekspansi ruas kanan dengan deret Taylor di sekitar XO. F aksen XO dikurang F1 dikurang F2 per 2H. F aksen 0 dikurang 1/2H. F0 ditambah H aksen 0 ditambah H kuadrat per 2F double aksen 0 ditambah H pangkat 3 per 6 F triple aksen 0 ditambah blank itu seterusnya, baru dikurang dengan F0 dikurang H aksen 0 ditambah H kuadrat per 2H aksen 0 dikurang H pangkat 3 per 6 F triple aksen 0 ditambah blank dan seterusnya, baru menghasilkan F aksen 0 dikurang 1/2H kali 2H F aksen 0 ditambah H pangkat 3 per 3 F triple aksen 0 tambah titik-titik selanjutnya, menghasilkan selanjutnya F aksen 0 dikurang F aksen 0 dikurang H kuadrat per H F triple aksen 0 ditambah titik-titik seterusnya sama dengan min H kuadrat per 6 F triple aksen 0 ditambah titik-titik seterusnya sama dengan min H kuadrat per 6 F triple aksen 0 dikali dengan T
di mana X min 1 lebih kecil dari T lebih besar X1 sama dengan O kali H kuadrat. Jadi hampiran selisih pusat memiliki galat E sama dengan min H kuadrat per 6F triple aksen kali T, di mana X min 1 lebih besar dari T kecil X1 dengan ordo OH kuadrat. Program menghitung turunan. Program menghitung turunan numerik sangat sederhana. Rumus-rumus turunan dinyatakan sebagai fungsi di bawah ini. 3 buah fungsi menghitung turunan pertama dengan rumus hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Function f aksen maju, f0, f1h real menghitung f aksen x0 dengan rumus hampiran selisih maju begin f aksen maju f1 dikurang f0 per h. Function f aksen mundur f1 f0 h real menghitung f aksen x0 dengan rumus hampiran selisih mundur begin f aksen mundur f0 dikurang f1 per h. Function f aksen pusat f1 h real, mana real menghitung f aksen x0 dengan rumus hampiran selisih pusat begin f aksen pusat f0 dikurang f1 per 2 h n. Ringkasan rumus-rumus turunan. Yang pertama, rumus mencari turunan pertama. Untuk mencari rumus turunan pertama melalui selisih maju, rumusnya F1 dikurang F0 per H ditambah OH, yang mana ini menggunakan satu titik sesudah. Kemudian selisih mundur, rumusnya F0 dikurang F-1 per H ditambah OH, yang mana ini menggunakan satu titik sebelum titik yang dicari. Selanjutnya, selisih pusat menggunakan rumus F1 dikurang F-1 per 2H ditambah OH pangkat 2. Ini menggunakan dua titik sebelum dan juga sesudah. Selanjutnya, selisih maju, rumusnya min 3F0 ditambah 4F1 dikurang F2 per 2H ditambah OH pangkat 2. Yang mana ini menggunakan dua titik, yaitu dua titik sesudahnya. Kemudian selisih pusat, rumus untuk mencari turunan pertamanya yaitu min F2 ditambah 8F-1 ditambah F-2 per 12H ditambah OH4. Yang mana ini menggunakan dua titik sebelum dan dua titik sesudah. Selanjutnya, rumus untuk turunan kedua. Pada selisih pusat, rumusnya F1 dikurang 2F0 ditambah F-1 per H pangkat 2 ditambah OH pangkat 2, yang mana ini menggunakan dua titik sebelum dan sesudah titik yang dicari. Selanjutnya, selisih mundur, yang mana rumusnya yaitu F-2 dikurang 2F-1 ditambah F0 per H pangkat 2 ditambah OH, yang mana ini menggunakan dua titik sebelum titik yang dicari. Untuk selisih maju, rumusnya F2 dikurang 2F1 ditambah F0 per H pangkat 2 ditambah OH, yang mana ini menggunakan dua titik setelah titik yang dicari. Kemudian, selisih maju, rumusnya minus F3 ditambah 4F2 dikurang 5F1 ditambah 2F0 per 12H ditambah OH pangkat 2, yang mana ini menggunakan 3 titik sesudah titik yang dicari. Selanjutnya untuk selisih pusat, rumusnya yaitu min F2 ditambah 16F1 dikurang 30F0 ditambah 16F-1 dikurang F-2,
per 12H pangkat 2 ditambah OH pangkat 4, yang mana ini menggunakan 4 titik sebelum dan sesudah, yaitu 2 sebelum dan 2 sesudah titik pada titik yang akan dicari. 3. Rumus yang akan digunakan untuk turunan ketiga. Pada selisih maju, rumusnya F3 dikurang 3F2 ditambah 3F1 dikurang F0 per H pangkat 3 ditambah OH, yang mana ini menggunakan 3 titik sesudah dari titik yang akan dicari. Nah, pada selisih pusat, rumusnya F2 dikurang 2F1 ditambah 2F-1 dikurang F-2 per 2H pangkat 3 tambah OH pangkat 2, yang mana ini menggunakan 4 titik, yaitu 2 sebelum dan 2 sesudah dari titik yang akan dicari. Keempat, rumus untuk mencari turunan keempat. Pada selisih maju, rumusnya yaitu 4F4 dikurang 4F3 ditambah 6F2 dikurang 4F1 ditambah F0 per H pangkat 4 ditambah OH, yang mana ini menggunakan 4 titik sesudah dari titik yang akan dicari. Selanjutnya, untuk mencari rumus turunan keempat, pada selisih pusat, rumusnya yaitu F2 dikurang F4F1 ditambah 6F0 dikurang 4F-1 ditambah F-2 per H pangkat 4 ditambah OH pangkat 2, yang mana ini menggunakan 4 titik, yaitu 2 titik sebelum dan 2 titik sesudah pada titik yang akan dicari. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini mengenai tentang perhitungan turunan, di mana diberikan data dalam bentuk tabel berikut ini. X sama dengan 1,3, maka Fx sama dengan 3,669. Kalau X-nya sama dengan 1,5, maka Fx sama dengan 4,482. X sama dengan 1,7, maka Fx sama dengan 5,474. X sama dengan 1,9, maka Fx sama dengan 6,686. X sama dengan 2,1, maka Fx sama dengan 8,166. X sama dengan 2,3, maka Fx sama dengan 9,974. X sama dengan 2,5, maka Fx sama dengan 12,182. Pertanyaannya yang pertama yaitu, hitunglah turunan pertama pada X sama dengan 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat pada orde OH2 dan OH4. Kedua, hitunglah turunan pertama pada titik X 1,4 dengan rumus hampiran selisih pusat pada orde OH2. Yang ketiga, rumus apa yang digunakan untuk menghitung turunan pertama pada X sama dengan 1,3 dan turunan pertama pada X 2,5. Langsung saja kita memasuki penyelesaian terhadap 3 soal yang diberikan. Soal yang pertama itu ialah hitunglah turunan pertama pada 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH2 dan OH4. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu pada orde OH2. Nah, rumusnya di sini ialah F1 dikurang F-1 per 2H. Nah, dikatakan pada orde OH2 dikarenakan menggunakan 2 titik, yakni 1 titik sebelum X0 dan 1 titik sesudah X0. X0 di sini ialah 1,7 yang diminta dari soal. Nah, titik sebelum dari X0 ini ialah ditandai dengan X-1 sama dengan 1,5 dan titik sesudah dari X0 ialah ditandai dengan X1 sama dengan 1,9. Kemudian kita cari H-nya berapa. H di sini dimaksudkan ialah jarak ataupun selisih dari titik sebelum dan sesudah X0. Jadi selisih dari titik sebelum dan sesudah pada X0 ini didapatkan 0,2. Maka langsung saja kita substitusikan terhadap rumus. Turunan terhadap X sama dengan 1,7 sama dengan 6,686 dikurang 4,482 per 2 dikali 0,2 sama dengan 5,510. Yang mana ini terdiri atas 4 angka benar. Kemudian kita cari pada orde OH4. Rumusnya ialah min F2 ditambah 8F1 dikurang 8F-1 ditambah F2 per 12H. Di mana OH4 dikatakan di sini karena menggunakan 4 titik, yaitu 2 sebelum X0 dan 2 sesudah X0. X0 di sini ialah 1,7 yang sesuai dengan diminta dengan soal. Maka 2 titik sebelum X0 itu ditandai dengan X-1 dan X-2. X-1 sama dengan 1,5 dan X-2 sama dengan 1,3.
dan dua titik sesudah X0 ialah X1 dan X2. X1-nya di sini ialah 1,9 dan X2-nya ialah 2,1. Langsung saja kita masukkan ke rumus sesuai dengan fx dari masing-masing X yang sudah ditentukan. Maka turunan terhadap X sama dengan 1,7 sama dengan min 8,166 ditambah 8 dikali 6,686 dikurang 8 dikali 4,482 ditambah 3,669 per 12 dikali 0,2, maka menghasilkan hasil 5,473 yang mana terdiri atas 4 angka benar. Selanjutnya penyelesaian terhadap soal yang kedua, yaitu menghitung turunan pertama dari titik X 1,4 dengan rumus hampiran selisih pusat pada orde OH2. Ini sama halnya pada soal yang pertama pada orde OH2 yang menggunakan rumus F1 dikurang F-1 per 2H. Nah, dikatakan di sini pada orde OH2 dikarenakan menggunakan dua titik, yaitu satu titik sebelum X0 dan satu titik sesudah X0. Nah, X0 di sini ialah yang sesuai yang dicari di soal itu ialah pada titik X 1,4. Maka sebelumnya itu dilambangkan dengan X-1 sama dengan 1,3 dan titik sesudahnya X1 sama dengan 1,5. Nah, hanya di sini ialah selisih dari X0 terhadap sebelum dan sesudah. Nah, 1,4 dikurang 1,3 itu ialah 0,1 dan 1,5 dikurang 1,4 itu ialah 0,1, maka H atau selisih dari X titik tersebut ialah 0,1. Maka langsung saja kita substitusi terhadap rumusnya. Turunan pertama pada 1,4 sama dengan masukkan fx min fx1 yang mana tadi x1 nya itu ialah 1,5, maka fx nya ialah 4,482 dikurang fx terhadap x sebelum dari x0 itu ialah 3,669 per 2 dikali hanya 0,1, maka jawabannya ialah 4,065 yang mana ini terdiri atas 4 angka benar. Nah, yang ketiga, itu persoalannya ialah rumus apa yang akan digunakan untuk menghitung turunan pertama pada X sama dengan 1,3 dan X sama dengan 2,5. Maka langsung saja kita bisa lihat pada X sama dengan 1,3 berada paling atas pada tabel dan X sama dengan 2,5 berada paling bawah pada tabel sebelumnya. Maka dari itu, untuk mencari turunan pertama pada titik X 1,3 itu akan menggunakan rumus hampiran selisih maju, dikarenakan titik-titik sebelumnya tidak ada, yang ada itu sesudahnya. Dan untuk mencari turunan pertama pada X sama dengan 2,5 itu ialah menggunakan rumus hampiran selisih mundur, dikarenakan titik-titik sesudah 2,5 itu tidak ada, yang ada itu sebelum. Maka dari itu, yang pertama kita cari terlebih dahulu pada untuk turunan pertama pada titik X sama dengan 1,3 yang menggunakan rumus hampiran selisih maju, yang mana rumusnya ialah F1 dikurang F0 per H ditambah OH. Maka langsung saja kita substitusi terhadap Fx yang ada pada sesudah dari titik 1,3. Nah, di sini akan menggunakan satu titik sesudah dari X0. X0-nya ialah 1,3, maka ditandai dengan X1 itu ialah 1,5. Maka X sama dengan 1,5 mempunyai Fx itu 4,482. Pada dari itu, langsung saja turunan pertama dari 1,3 sama dengan 4,482 dikurang Fx terhadap titik X 1,3 yaitu 3,669 per hanya itu ialah selisih dari 1,3 terhadap 1,5, maka 0,2 berarti per 0,2 sama dengan 4,065. Nah, selanjutnya kita akan menghitung turunan pertama pada titik X sama dengan 2,5 yang mana ini menggunakan rumus hampiran selisih mundur. Maka dari itu menggunakan satu titik sebelumnya yang ditandai dengan X-1 ialah 2,3
Maka dari itu rumusnya F0 dikurang F-1 per H ditambah OH. Langsung saja substitusi, masukkan Fx terhadap X0-nya ialah 12,182 dikurang Fx terhadap X sama dengan 2,3 ialah 9,974 per H-nya ialah jarak dari 2,5 ke 2,3 ialah 0,2. Maka dari itu per 0,2 sama dengan 11,04. Maka dari itu turunan pertama pada titik X sama dengan 2,5 ialah 11,04.